Perkebunan kelapa sawit, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penopang ekonomi jutaan keluarga di Indonesia, kini menyisakan kepahitan. Tanpa peringatan, harga jual tandan buah segar atau TBS kembali merosot tajam. Angka yang tertera di papan penimbunan kini jauh di bawah harapan. Dari harga yang sempat menyentuh angka Rp3.000 lebih per kilogram, dalam hitungan hari, nilainya anjlok drastis. Di beberapa daerah, harga bahkan jatuh hingga di bawah Rp2.000 per kilogram. Para petani bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi lagi? Di saat biaya produksi, pupuk, dan upah panen justru terus melambung tinggi, harga jual justru terjun bebas. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama jatuhnya harga buah sawit kali ini? Apakah karena kebijakan baru pemerintah, kondisi pasar dunia, atau ada faktor lain yang memukul kinerja industri ini? Mari kita bedah fakta dan alasannya dalam laporan lengkap berikut ini. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar dunia, menjadi tulang punggung ekonomi jutaan keluarga, sumber devisa negara, dan bahan baku industri. Namun di akhir Mei 2026, wajah ceria petani berubah muram. Harga tandan buah segar atau TBS merosot drastis di hampir seluruh sentra produksi. Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan, hingga Sulawesi. Data di lapangan mencatat penurunan sangat tajam hanya dalam hitungan hari. Awal bulan masih di kisaran Rp3.200, Rp3. 900 kilogram, kini anjlok menjadi Rp1.700, Rp2 300 kilogram. Di beberapa daerah bahkan ada yang hanya ditawar Rp1, 500 kg jauh di bawah biaya produksi yang diperkirakan sekitar Rp2.000 hingga Rp2.400 per kilogram. Artinya, petani rugi besar di setiap panen. Penurunan ini berjalan serentak dan cepat, berbarengan dengan pergerakan harga minyak mentah sawit atau CPO yang jatuh dari Rp15, 300 kg menjadi hanya Rp12, 150 kg di pasar dalam negeri, penurunan hampir 21% dalam waktu sangat singkat. 2 minggu lalu masih Rp3.400, hari ini ditawar cuma Rp1.800, pupuk naik, upah panen mahal. Kalau begini terus, kami mau makan apa? Buah sampai busuk di kebun karena pabrik menahan serapan. Ujar petani di Riau. Penyebab utama dan paling mendadak adalah kebijakan baru tata kelola ekspor yang diumumkan pemerintah sekitar 20 Mei 2026. Melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, DSI, pemerintah menetapkan satu pintu ekspor komoditas strategis termasuk sawit, bertujuan menanggulangi praktik underinvoicing, penggelapan pajak, dan pelarian devisa yang selama ini merugikan negara. Namun reaksi pasar berbalik tajam. Pedagang, pengolah, dan eksportir menahan aktivitas jual beli karena belum jelas aturan, mekanisme, dan pembagian risiko baru.
Ketidakpastian hukum dan operasional membuat permintaan berhenti mendadak, pasokan menumpuk, dan harga langsung ambles. Asosiasi seperti Popsi menilai, kebijakan ini bagus tujuannya, tapi penerapannya terlalu cepat, belum melibatkan industri dan petani, sehingga pasar panik. Akibatnya, pabrik mengurangi pembelian, petani kesulitan menjual, dan harga jatuh bebas. Faktor kedua, pasokan melimpah saat musim panen raya. Bulan Mei sampai Juni adalah puncak produksi, buah masuk sangat banyak ke pasar, sementara daya serap pabrik dan ekspor justru melambat. Stok CPO di pelabuhan menumpuk hingga tingkat tertinggi tahun ini, membuat harga sulit naik. Di luar kebijakan dalam negeri, tekanan kuat datang dari pasar internasional. 1. Harga CPO dunia melemah tajam. Di bursa Malaysia, acuan dunia, harga turun dari RM4 800 ton menjadi RM4 500 ton, tertekan permintaan yang melambat. Ini langsung menular ke harga dalam negeri. 2. Permintaan ekspor menurun drastis. Tiongkok, impor berkurang karena cadangan sudah penuh dan ekonomi tumbuh melambat. Eropa, aturan lingkungan ketat krisis daya beli pembelian turun. India, impor April turun 26% dibanding Maret pembelian tertunda. 3. Persaingan minyak nabati lain. Minyak kedelai, bunga matahari, dan kanola harganya jauh lebih murah. Pembeli beralih, membuat sawit kalah bersaing di pasar dunia. 4. Minyak mentah dunia turun. Harga minyak bumi lebih rendah, minyak sawit kurang menarik sebagai bahan baku biodiesel, permintaan industri energi berkurang. Semua faktor ini bertemu bersamaan, pasokan melimpah serta permintaan turun dan ketidakpastian aturan harga jatuh parah. Dampak tidak hanya dirasakan petani. Petani rakyat, 40% dari total produksi paling menderita. Pendapatan hilang, biaya tidak tercover, sulit bayar cicil dan biaya hidup. 1. Pabrik pengolahan, penumpukan stok, operasi berkurang, risiko kerugian. 2. Ekonomi desa, uang beredar hilang, usaha lain ikut lumpuh. 3. Devisa negara, nilai ekspor turun drastis meski volume tetap besar. Menghitung kasar, setiap penurunan Rp1.000 kg berarti kerugian nasional lebih dari Rp15 triliun sebulan, jumlah yang sangat besar. Pemerintah mulai merespons. Dinas Perkebunan di berbagai daerah meminta perusahaan tidak menurunkan harga sepihak. Namun kekuatan pasar sangat kuat, sulit ditahan hanya dengan imbauan. Para pemangku kepentingan dan ahli menuntut langkah nyata. 1. Perjelas aturan dan antara segera, buka ruang diskusi, jamin pasar tetap berjalan kompetitif. 2. Dorong ekspor lewat negosiasi baru, insentif, dan perluasan pasar baru.
3. Serap stok berlebih lewat program biodiesel nasional dan cadangan negara. 4. Lindungi harga dasar agar petani tidak rugi. Pesan utama para ahli, masalah ini campuran faktor dalam dan luar negeri. Perlu langkah cepat, tepat, dan seimbang. Jangan sampai kebijakan baik malah merugikan ujung tombak industri, petani. Kapan harga pulih? Belum ada kepastian. Jika aturan segera jelas dan permintaan dunia membaik, harga bisa pulih dalam 2-3 minggu. Namun jika ketidakpastian berlanjut, harga rendah bisa bertahan berbulan-bulan, menimbulkan krisis sosial di daerah perkebunan. Sawit bukan sekadar komoditas, melainkan nyawa ekonomi jutaan orang. Kejadian ini mengingatkan, kekayaan alam hanya bermanfaat jika sistem pengelolaan, pasar, dan kebijakan berjalan beriringan sehingga keadilan dirasakan sampai ke tangan petani. Kita akan terus memantau perkembangan harga dan kebijakan selanjutnya. Demikian laporan lengkap anjloknya harga buah sawit Mei.